Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Ini sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Lalu percaya dengan Allah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sorry ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua Bu. Semua. Oke. Ada yang ingat nggak kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya betul teman-teman. Kemarin kita membahas tentang APBN dan APBD. Nah, salah satu sumber APBN dan APBD itu termasuk adalah pajak. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat merincikan unsur-unsur pajak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis manfaat dan fungsi pajak dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan pungutan resmi selain pajak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum mulai, Ibu mau tahu, ada yang tahu nggak pajak itu apa? Oke, pajak itu salah satu partisipasi masyarakat dalam negara. Dan ada yang tahu nggak mengapa kita harus membayar pajak? Oke, Fitri ya. Karena dengan membayar pajak kita dapat berkontribusi kepada negara. Oke, benar. Pajak salah satu bentuk penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan membayar pajak, masyarakat dapat berpartisipasi untuk membangun ekonomi. Dalam perpajakan dalam pembangunan ekonomi terbagi menjadi 4: unsur pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan penguatan pajak. Unsur-unsur pajak terbagi menjadi 3: subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak atau wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk menerima, memungut, dan memotong pajak yang setiap orang tuh harus membayar pajak setiap tahunnya. Yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dipajakan. Misalkan subjek pajak itu kan kita setiap tahun membayar pajak. Nah, dia itu termasuk subjek pajak atau wajib pajak. Sedangkan objek pajaknya itu adalah kendaraan. Yang ketiga adalah tarif pajak. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4. Tarif pajak tetap atau jumlah yang harus dibayarkan itu sama kayak di materai itu kan kayak 3.000, 6.000, sekarang ada materai 10.000. Yang kedua itu proporsional. Proporsional itu persentasenya itu sama, tetapi terhadap jumlah objek pajak itu beda seperti PBB dan PPN. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif progresif itu pajaknya persentasenya semakin besar dan objeknya itu juga semakin besar juga. Yang terakhir adalah regresif. Regresif itu pajaknya itu menurun persentasenya, tapi setiap objeknya itu barangnya itu meningkat. Yang kedua adalah fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Fungsi anggaran itu sumber penerimaan kas negara. Pajak ini dikumpulkan dari masyarakat untuk keperluan negara. Dan yang kedua, distribusi atau pemerataan. Artinya, pendistribusian pajak secara merata dapat memperbaiki tarif hidup masyarakat. Yang ketiga, stabilitas pajak. Ini sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sebuah negara, misalnya membangun sarana dan prasarana dan membangun infrastruktur. Yang terakhir, regulasi. Pajak ini digunakan sebagai perlindungan produksi dalam negeri, misalnya pemerintah menetapkan biaya masuk
terhadap barang-barang yang diekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding dalam negeri. Yang ketiga adalah manfaat pajak. Manfaat pajak itu ada fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan, bahan bakar minyak, dan yang terakhir ada pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Di sini ada yang tahu nggak fasilitas umum apa yang dibayarkan dengan pajak? Saya tahu Gus. Apa? Fasilitas umum yang dibangun oleh pajak itu contohnya jembatan pembangunan, jalan pembangunan, tol pembangunan, lalu ada pembangunan sekolah, pembangunan rumah ibadah, juga gaji aparatur sipil negara. Oke, tepuk tangannya. Dan yang terakhir adalah pungutan resmi selain pajak. Pungutan resmi selain pajak ini, yang pertama ada retribusi. Retribusi dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Retribusi ini dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk keperluan pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan kebersihan. Yang kedua adalah cukai. Cukai adalah iuran rakyat yang pemakaiannya barang tertentu dan barang tersebut punya karakteristik itu. Contohnya seperti etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan bahan kakao. Yang ketiga adalah bea. Bea itu terbagi menjadi dua, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk itu barang-barang impor gitu, dan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara pada biaya barang ekspor. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Yang di bukan tadi sudah menjelaskan kalau tujuan dari biaya impor itu untuk apa gitu? tujuan biaya impor itu agar barang yang dari luar negeri bisa mahal di dalam negeri itu. Jadi pajak kita kan, kita negara membayar pajak ke negara tersebut, membayar pajak ke kita. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tadi kan sudah jelaskan juga tentang biaya impor. Jadi pertanyaan saya, contoh dari biaya impor itu seperti apa? Contohnya itu kan tadi udah dijelaskan kan ya tujuannya. Contohnya itu kan kayak kita kan kayak pada kalian nih yang gemar-gemar K-pop kan membeli albumnya dari luar negeri. Nah, Korea itu akan membayar pajak ke Indonesia. Itu contohnya. Jadi album yang dari Korea itu negara Korea membayar pajak ke Indonesia. Itu contohnya. Dan yang terakhir adalah sumbangan. Sumbangan iuran yang dipenuhi oleh masyarakat karena mendapatkan jasa dari pemerintah seperti perbaikan jalan, pembangunan tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Oke, di sini Ibu akan membagikan ke dua kelompok ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, coba yang kelompok 1 tulis dulu soalnya. Iya Bu. Apakah seseorang yang memiliki kendaraan wajib membayar pajak dan mengapa? Kan tadi kita sudah membahas kan? Kenapa kita harus membayar pajak dan apa? Kelompok 1 bikin kelompok dulu dong. Iya. Kelompok 1 udah tulis tugasnya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Bikin guys. Tulis dulu ya. Apa yang terjadi jika masyarakat membayar pajak? Ayo kalian diskusikan ya. Kalian bisa mencari di internet atau referensi lainnya ya. Kelompok 1.
gimana ya? Kamu sih Des, sini Emma. Bicara sih. Ini saya coba. Kelompok 2 gimana? Lagi cari. Ayo yang belakang ikutan juga dong diskusinya. Diskusinya. Ada kesulitan tidak? Oh ya, kemudian jawab. Itu cari referensi atau nanya dulu ya. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan tidak? Ayo dong diskusinya mana ini gimana? Ini soalnya dari sini ayo Irfan kerja dong. Ibu ini yang cek iya so. Kamu lagi mau juga buat nah aja. Ya boleh terus di depan kan. Kita jawabannya disebutkan ya. Iya Bu. Mau belajar sama semuanya. Gimana sampai mana? Lagi mau selesai. Siapa yang mau maju duluan, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2, mari. Sabar. Dan nanti kan
Sudah Bu, ada kesulitan? Ya, Bisa semua ya. Ini ada yang punya sudah lagi nggak? Izin ya. Oh, satu boleh tulis di depan. Singkat waktu. Bisa jawab. Tulisannya besar sekali. Sudah. Coba saya jelaskan. Jika masyarakat tidak membayar pajak itu akibatnya itu kenapa? Yang pertama tuh akibatnya tuh sanksi administrasi ya. Apabila masyarakat tidak membayar pajak akan diberi denda, bunga dan kenaikan. Jadi sanksi apabila dia tidak membayar pajak akan diberi denda lagi. Gitu. Ya. Yang kedua kerugian negara. Nah, pajak itu merupakan salah satu pendapatan negara. Jadi apabila masyarakat tidak membayar pajak maka negara akan mengalami kerugian gitu. Nah, kelompok satu kayak Aura. kan tadi pertanyaannya apakah seseorang yang memiliki kendaraan wajib membayar pajak? Jawabannya itu wajib Bu, karena alasannya sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah seperti pajak kendaraan bermotor, terus selanjutnya pendanaan untuk operasional pemerintahan, selanjutnya dukungan untuk angkutan umum dan
jadi pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa pajak adalah salah satu masyarakat yang mendapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dan pajak itu memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat pungutan bisnis selain pajak yang tadi tersebutkan adalah pajak, cukai, bea, sumbangan, dan retribusi. Oh iya, kalian bisa mencari informasi yang tadi kita jelaskan melalui internet atau referensi lainnya. Oke, ibu kasih tugas ya. Ya, Bu. Untuk tugas minggu depan, kalian cari menghitung pajak penghasilan. Oke, menghitung pajak penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Dan kalian juga bisa mencari informasi-informasi juga. Ini sekali tugas ya, apa yang tugas cari cara menghitung itu dan sama buat minggu depannya ya. Ya, Ibu. Sebelum ibu menutup, ibu mengingatkan dan mengerjakan tugas dan selalu semangat belajar. Baik, Bu. Siap bu, siap. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa untuk bermanfaat. Kita pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai.